Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Kedua kalinya, salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zamannya naik unta sampai naik mobil Toyota, dari zaman yang muter-muter hingga zaman komputer, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Tidak ada nabi lain setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa besar yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang antara lainnya adalah mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang kedua, mampu membelah bulan. Yang ketiga, mampu mengalirkan air melalui jemari-jemari tangannya. Yang keempat, mampu menurunkan hujan. Dan yang kelima, di atasnya selalu dinaungi awan, dan masih banyak lain. Nabi Muhammad SAW juga salah satu nabi yang disebut sebagai Nabi Ulul Azmi, yakni memiliki sikap teguh. Sikap atau sifat yang wajib kita contoh dari beliau antara lain adalah sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Apa sih itu? Sidik artinya jujur. Tablik menyampaikan sesuatu yang baik atau hal yang baik. Amanah dapat dipercaya. Dan fatonah artinya cerdas. Al-Kisah pada zaman Rasulullah SAW dulu, pada saat beliau berdakwah banyak sekali rintangannya. Salah satunya dari pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Beliau sangat tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menentang agama yang sudah ada. Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya banyak sekali rintangan yang beliau hadapi. Namun beliau tetap percaya kepada dirinya bahwa beliau bisa menyampaikan amanat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW diludahi oleh seseorang. Tak lama kemudian seseorang jatuh sakit. Dan siapa yang pertama kali menengoknya? Yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau menangis, terharu bahwa orang yang ia jahati menjadi orang yang pertama yang menjenguk dia dan mendoakan beliau. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah. Kemarin pada tanggal 28 Oktober, kita semua umat Islam memperingati Maulid Nabi, yakni kelahiran Nabi Muhammad. I.R. Soekarno pernah menyampaikan pada pidatonya pada saat Maulid Nabi. Berbunyi, Maulid Nabi, apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekedar kemuhammadannya, bukan sekedar dia dulu itu Nabi. Tidak, yang kita kerjakan sebenarnya ialah ajaran, konsepsi, dan agama yang ia bawa. Diberikan oleh Tuhan via malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul menurun lagi kepada umatnya yaitu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu, mari kita berkata, jika kau benar-benar cinta Muhammad, jika engkau benar-benar merayakan Maulid Nabi Muhammad bin Abdullah, jika engkau benar-benar merayakan Rasulnya yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang dia bawa, kerjakanlah sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerimanya, daripada agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit isi pidato dari Insinyur Soekarno pada saat Maulid Nabi. Marilah kita semua sebagai umat beragama Islam memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita di akhirat nanti mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya. Mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi, supaya kita di akhir hayat, di akhirat nanti mendapat syafaat dari beliau dan pertolongannya. Ya Rasulullah, ya haya Nabi Muhammad,
Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.